Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Healthing. Kembali lagi dalam podcast Healthing, Bincang-Bincang Healthing, di mana saya Ilham sebagai host akan menemani Anda dalam satu sesi bincang-bincang ke depannya. Dan pada hari ini sudah hadir di samping saya yang akan menemani bincang Healthing kita pada hari ini, yaitu Ketua Jurusan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Al-Din Makassar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau di Prodi, beliau salah satu juga dosen muda dan sekarang sudah jadi ketua jurusan, dan beliau juga adalah alumni dari Kesmas UIN Alauddin itu sendiri. Dan beliau kita sering akrabnya disapa Pak Haji atau Kak Haji ya. Ya, Kalau bukan Haji ya. Bukan Haji, Iya. Pak Haji ya. Pak Tapi sudah Haji Pak? Belum, Insya Allah Insya secepatnya. Allah, Amin. semoga. Tetapi nama lengkapnya adalah Nama saya itu Ilham Abdul Majid HR Lagu. Abdul Majid HR Lagu. Kalau Abdul itu hamba Allah. Hamba Allah. Kalau Majid itu orang yang selalu berbuat baik. Masya Allah. Kalau HR itu Hadis riwayat. Nah, bercanda ya. Jadi HR itu sebenarnya singkatan dari nama orang tua. Nama orang tua. Kemudian ini lagu ini ya. Apakah karena saya waktu lahir ilham saya langsung Bernyanyi bukan atau menangis ikut ya. paduan suara mungkin Ya, langsung. betul Ilham ya. Ya, jadi tapi sebenarnya begini lah, orang yang Bugis Makassar ya, terutama yang di wilayah Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto biasanya tahulah nama lagu itu. Itu biasanya nama yang sangat populer lah di Makassar, khususnya di Jeneponto. Kebetulan saya asli orang Jeneponto. Memang ciri khas orang-orang Makassar. Iya. Berarti Bapak asli dari Jeneponto dan alumni dari Kesmas UIN Alauddin. Iya, angkatan kedua. Berarti tahun berapa itu Pak? 2006 ya Pak? 2006, betul sekali. 2006. Kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di mana Pak? Setelah itu S2 di Unhas dan sekarang juga S3 juga di Unhas. Di Unhas. Ya. Dan saya dengar-dengar S3-nya sering digadang-gadang akan menjadi calon dokter sampah. Bagaimana Pak itu? Calon dokter sampah itu seperti apa sebenarnya? Ya, mungkin karena arah disertasi saya tentang sampah ya. Lebih banyak berbicara tentang sampah, khususnya perilaku masyarakat. Iya. Berarti memang Bapak di kesehatan masyarakat fokusnya pada kesehatan lingkungan. Iya. Pencemaran ya Pak kalau tidak salah ya. Iya. Bapak kemudian menjadi seorang kepala jurusan dan sekarang masih menjabat 2 periode ya. 2 periode ketua jurusan, luar biasa sekali ya. 2 periode, perjalanan hidupnya pasti ada yang mau di-share ke kita nanti, sudah pasti. Tapi sebelum saya ke sana, calon dokter sampah. Ya, kalau kita dengar kata sampah, orang-orang sering berpikir ya sampah ya udah sampah aja gitu Pak. Dibuang juga nanti ada cleaning service, nanti juga terurai sendiri. Toh nanti juga sampah ya udah sampah lah gitu. Orang-orang nggak mau pusing sama sampah. Tapi sebagai calon dokter sampah, bagaimana Bapak bisa memberikan gambaran paradigma sebenarnya sampah itu, paradigma sampah itu seperti apa Pak sebenarnya? Iya, kalau ini kan persoalan sampah sebenarnya adalah masalah klasik ya yang di negara berkembang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Kita bisa melihat di negara-negara maju itu Ilham konsepnya adalah zero waste. Zero waste. Jadi tidak ada lagi sampah yang benar-benar menjadi sampah. Kita bisa mengambil contoh perbandingan misalkan di negara Singapura ya. Di Singapura kan kita lihat sangat-sangat bersih. Betul. Ya, bahkan saya pernah ditegur Ilham di salah satu hotel di Singapura. Di Singapura. Saya lagi meludah di tempat sampah, ditegur. Di tempat sampah. Di tempat sampah saya meludah. Bukan di jalan loh Pak ya? Bukan. Kalau di Indonesia mungkin ya udah ngeludah aja lah. Kita sering melihat ya. Meludah di mana-mana ya. Sambil naik motor ngeludah ke belakang. Iya, sambil di jalanan kita melihat mobil kacanya turun, sampah dilempar kan. Betul. Ya, jadi saya meludah di tempat sampah ditegur. Katanya tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi cara ya meludah ya ambil tisu. Meludah di tisu, kemudian baru tisunya dibuang ke sampah yang untuk sampah organik. Begitu Ilham.
pengalaman saya juga di sana di Singapura ini, Ilham, mereka sudah punya namanya Tuas Salt Incinerator. Tuas Salt Incinerator. Bagaimana itu? Di situ adalah tempat pengolahan sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, diolah di situ, dibakar. Proses pembakarannya itu menghasilkan energi listrik. Ya, bisa menerangi beberapa wilayah di wilayah Singapura. Kemudian hasil pembakarannya itu menghasilkan tanah, Ilham. Tanah inilah yang digunakan untuk menimbun pulau. Seperti itu ya Pak. Jadi yang awalnya sampah yang tidak bisa lagi diapa-apakan, kemudian diproduksi, diolah sedemikian rupa menggunakan energi panas, kalor, dan energi panasnya menjadi listrik, dan menjadi pulau baru, Pak. Iya, betul. Pulau Semakau. Pulau Semakau. Pulau Semakau sangat terkenal di Singapura. Banyak wisatawan dari Indonesia malah ya yang sering melihat pulau itu. Sangat cantik, indah pulaunya. Tapi ya tidak kalah juga di negara berkembang, Ilham. Kalau di Singapura ada pulau, di negara berkembang ada gunung sampah, Ilham. Aduh, ya. saya kira gunung apa tadi Pak ya? Gunung bawah karang mungkin. Oh, ternyata gunung sampah. Iya, gunung sampah. Betul sih Pak, betul sekali. Kalau misalkan di negara berkembang ya, seperti kita misalnya, kalau kita lihat Pulau Semakau tadi yang cantik sampai dikunjungi wisatawan, boro-boro mungkin kita gunung sampahnya, kita lewat aja aromanya udah Masya Allah tabarakallah Pak ya. Tapi ya itulah, kita menjelajah untuk melihat banyak hal, dan saya yakin Bapak juga sudah pergi ke beberapa negara, dan sebagai kaprodi, sebagai peneliti, sebagai orang yang meneliti sampah, bagaimana Bapak bisa menggambarkan perbandingan antara negara yang sudah maju dengan negara berkembang, dan apa yang harus kita adaptasi dari mereka yang sudah lebih dulu sadar akan konsep zero waste seperti yang Bapak sampaikan tadi? Iya, betul. Ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan, Ilham. Yang pertama adalah persoalan sampah itu tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Itu dulu. Dan perilaku masyarakat ini harus ditanamkan sejak usia dini. Iya, dan inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju. Saya punya pengalaman menarik begini. Gimana itu Pak? Waktu saya di Australia, waktu itu tahun 2017, saya bersama istri ke Australia. Saya naik kereta, Ilham, di Sydney tepatnya. Keretanya di sana bagus, Ilham, bertingkat, dan tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Kemudian sangat sepi waktu itu, sekitar jam 9 malam. Saya bersama istri saya naik kereta. Saya cuma berdua, Ilham, dan saya masih pengantin baru waktu itu. Oh, masih mesra-mesranya. Sampai sekarang masih mesra juga. Betul. Jadi keretanya seperti private train ya. Oke. Ya, terasa berbeda dari stasiun Manggarai gitu. Iya, Ilham, ya. Rasanya kayak punya kereta sendiri. Iya, jadi cuma berdua saja ya. Saya sangat menikmati juga karena bersama istri. Namun singgah di stasiun, tiba-tiba ada penumpang yang mau naik. Cuma saya agak panik, Ilham, karena penampilannya agak menyeramkan. Penampilannya itu jenggotnya panjang, merah, matanya juga merah, tinggi besar, sambil memegang botol minuman. Saya teringat di Indonesia kan. Di Indonesia itu kan kalau minum baru satu teguk aja udah bikin masalah ya. Betul. Tiang listrik aja pengen dihajar juga. Betul. Wah, saya sebagai laki-laki sejati, Ilham, ya. Saya, sudah siap pasang diri gitu. Saya amankan istri dulu sambil bergeser cari sudut-sudut ya. Kemudian saya menunggu, Ilham, saya perhatikan ini orang, mulai dari dia naik, dia duduk, saya perhatikan kapan dia mengamuk. Ternyata dia tidak mengamuk-mengamuk, Ilham. Saya menunggu kenapa ini orang tidak mengamuk-mengamuk. Kalau di negara aku ini sudah mengamuk ini. Apalagi di kampungku, Ilham, ya. Ya. Akhirnya tidak mengamuk-mengamuk, Ilham. Turunlah kami di stasiun yang sama. Begitu turun, mulai dia gelisah, Ilham. Begitu dia gelisah, saya tarik tangannya istriku. Maksudnya, ayo cepat-cepat, nanti mengamuk ini. Ya namanya orang mabuk pasti mengamuk juga kan, Ilham. Iya, betul. Semua dihantam tanpa terkecuali. Ya, akhirnya dia balik kiri, balik kanan. Ternyata, Ilham, yang menarik, dia bukan mau mengamuk, Ilham. Dia lagi menoleh mencari tempat sampah. Maka saya semakin tertarik, penasaran. Saya lihat dia, Ilham. Dia berjalan menuju tempat sampah. Kemudian dia buang botol minuman itu di tempat sampah.
Dan tidak sampai di situ Ilham. Yang paling amazing dari peristiwa itu adalah dia membuang sesuai jenisnya. Ini dalam keadaan setengah sadar. Setengah sadar. Kenapa? Karena perilaku itu sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Betul. Kita harus malu ini sama orang baru di Australia. Kadang-kadang di Indonesia ini kan, mohon maaf ya, sadarnya full tapi ya ternyata perilakunya lebih rendah dari yang saya ceritakan tadi. Nah, ini menarik. Kenapa? Betul. Karena ini sesuatu yang sudah dilatih, sudah dibiasakan sejak usia dini. Seperti itu Ilham. Kemudian Ilham, poin yang pertama itu. Poin yang kedua adalah saya sangat tertarik dengan jurnal yang saya baca di Waste Management, jurnal UK. Saya baca, dia membandingkan antara dua negara Ilham, negara maju Swedia dan Bulgaria. Ya, secara produktivitas sampahnya itu mirip-mirip ya. Jumlah penduduknya mirip-mirip. Betul. Di situ terlihat Ilham di hasil analisis datanya terlihat bahwa sikapnya mereka ini seimbang, sama-sama positif terkait dengan membuang sampah. Yang berbeda adalah kepuasan terhadap fasilitas lokal. Akhirnya karena di negara tersebut ada yang puas dengan fasilitas lokal, ada yang tidak, maka akhirnya perilakunya berbeda. Sederhananya begini, meskipun kita ingin membuang sampah pada tempat sampah, ingin memilah sampah pada tempat sampah yang terpilah, kalau sarananya tidak ada, ya sama saja. Betul. Omong kosong. Ya seperti itulah. Jadi memang perilaku inilah poin utamanya, kemudian sarana dan prasarana itu juga menjadi poin utamanya. Saya kira pemerintah, swasta, masyarakat semua harus hadir untuk menjadikan persoalan sampah ini bukan menjadi masalah, tetapi menjadi potensi yang bisa menghasilkan energi atau berdaya guna lain. Seperti itu Ilham. Luar biasa sekali Pak. Bahwa memang kalau misalkan kita bicara soal sampah, walaupun ada kesadaran dari setiap personal masyarakat, tetapi kalau pemerintah tidak mendukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat sampah, kemudian tempat pembuangan akhir juga ya nggak bisa. Masyarakat juga akan kesusahan untuk mengolah sampahnya gitu ya Pak ya. Betul sekali Ilham. Luar biasa sekali. Bapak, sebelum mengakhiri sesi ini mungkin kita pengen dengar dari Bapak sendiri bagaimana saran Bapak, masukan Bapak dan tanggapan Bapak terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini dan bagaimana relatednya dengan permasalahan sampah. Seperti itu Pak, mungkin bisa. Ya, baik Ilham. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Namun saya akan menjawab seperti ini Ilham, bahwa persoalan sampah ini ya memang betul ada hubungannya dengan perubahan iklim. Sekarang iklim ini kita lihat sudah tidak menentu lagi ya, kapan musim hujan, kapan musim kemarau, panasnya panas betul, dinginnya dingin betul ya. Saya kira ini semua adalah efek dari pencemaran itu sendiri ya. Tak terkecuali adalah karena persoalan sampah itu ya. Kita lihat bagaimana terjadi pencemaran udara karena pegunungan sampah di mana-mana. Itu adalah sesuatu yang membuat kualitas udara kita menjadi tidak nyaman. Betul. Apalagi orang-orang yang tinggal di sekitar TPA itu sangat tersiksa. Yang paling rentan sepertinya memang yang tinggal dekat TPA seperti itu. Ya, makanya di dalam Al-Quran sebenarnya Ilham sudah disampaikan bahwa Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuzikuhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi sebenarnya telah terjadi kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan manusia. Jadi poin pentingnya adalah kita harus perbaiki perilaku kita sebagai seorang manusia agar jangan menjadi justru yang membuat kerusakan, tapi harus menjadi orang yang selalu membuat kebaikan. Minimal kalau tidak bisa membersihkan, jangan bikin kotor. Betul. Itu Ilham. Luar biasa sekali. Berarti ya manusia adalah sumber kerusakan, tapi manusia juga adalah solusi. Iya. Di saat yang sama keduanya seperti bilah mata pisau. Iya. Yang sewaktu-waktu bisa mengiris dan sewaktu-waktu bisa melindungi. Iya, seperti itu Pak ya. Iya. Dan sebelum kita tutup sesi kali ini Bapak, kita sudah ada di ujung sesi, boleh untuk berikan closing statement kepada viewers kita, penonton kita pada sesi ini. Silakan Bapak. Ya baik. Yang pertama, hidup ini cuma sekali, sebentar saja, maka kita harus melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Dan yang pertama adalah selalu memperbaiki niat. Innamal amalu binniyat. Kita harus selalu berpikir
selalu berbuat yang positif dan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun itu kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan kita menyuruh orang membuang sampah pada tempatnya sementara kita sendiri tidak membuang. Jangan kita menyuruh orang berhenti merokok sementara kita juga merokok. Kan tidak benar. Kenapa? Karena semua yang kita sampaikan kita harus terlebih dahulu menjadi contoh, ya. Dan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Jadi sebenarnya memang intinya, poin pentingnya adalah mulailah dari diri sendiri, ya. Jangan selalu mau mulai dari orang lain. Jadilah orang yang pertama, ya. Atau jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Sekira itu yang saya bisa sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadilah orang pertama. Gimana kalau orang ketiga, Pak? Jangan ya. Jangan. Nanti ipar adalah maut gitu. Jangan. Terima kasih banyak Bapak sudah menemani sesi bincang healthing kita pada podcast ini. Banyak sekali pengetahuan baru, banyak hal-hal baru yang bisa kita simak bersama dan kita terapkan bersama, dimulai bagaimana kita bertanggung jawab atas sampah yang kita produksi. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa manusia merupakan sumber kerusakan, tapi di waktu yang sama manusia adalah solusi itu sendiri, dan kalau misalkan mau berubah harus dimulai dari diri sendiri. Terima kasih banyak Bapak sama-sama sudah mau bergabung, dan kita akan tutup sesi kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan ya, ini adalah podcast yang dikelola oleh Lab Alpha, Audiovisual Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di bawah bimbingan Unit Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info kesehatan terkini, topik-topik kesehatan yang relevan, dan sumber-sumber promosi kesehatan, serta pendidikan kesehatan yang terbaik dari kesehatan masyarakat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi healthing selanjutnya.